Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang jaringan komputer, khususnya pada API versi 6. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri lebih dahulu, yaitu ada saya sendiri. Saya Yurisanti Aham Pertama, dengan NIM akhir 3083, dan rekan saya Kaisar Alfa Aditya Putra Negara, dengan NIM akhir 3022. Untuk materi yang akan kami sampaikan, di sini ada tiga. Yang pertama yaitu perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6. Yang kedua, ada cara perhitungan subnetting IP versi 6. Yang ketiga, ada contoh perhitungan subnetting IP versi 6. Kita masuk ke dalam perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP versi 4-nya sendiri itu menggunakan 32 bit, yang artinya hanya tersedia sekitar 4,3 miliar alamat unik, atau setara dengan 2 pangkat 32. Lalu untuk IP versi 6-nya sendiri itu menggunakan 128 bit, jadi untuk jumlah alamatnya itu sangat besar, yaitu sekitar 340 undecillion alamat, atau sekitar 2 pangkat 128. Sebenarnya di sini notasi dari IP versi 4 sendiri itu desimal bertitik atau dot desimal. Contohnya itu ada 192.168.1.1. Nah, ini kan terdiri dari 4 blok atau 4 grup. Nah, setiap grupnya itu bernilai 8 bit. Jadi, 8 kali 4 itu 32. Jadi, totalnya ini 32 bit. Lalu untuk IP versi 6, notasi itu menggunakan hexadesimal yang terdiri dari 8 grup 4 digit. Contohnya ini ada 2001, titik 2, 0, DB8, titik 2, dan seterusnya. Nah, setiap grupnya ini, setiap grup satu ini terdiri dari 16 bit. Jadi, totalnya sendiri itu 8 kali 16, yaitu 128 bit. Lalu untuk konfigurasinya, di sini itu bisa statis melalui manual atau dinamis melalui DHCP. Untuk IP versi 6-nya itu mendukung auto konfigurasi dari SLAAC atau Stateless Address Auto Konfigurasi tanpa memerlukan DHCP. Jadi setiap perangkat itu langsung ada alamat IP-nya. Namun juga mendukung DHCP versi 6. Untuk IP versi 4, yaitu mendukung broadcast, yaitu pengiriman paket dari satu perangkat ke semua perangkat di jaringan. Untuk IP versi 6 itu tidak mendukung broadcast. Dia itu digantikan oleh multicast dan anycast yang lebih efisien. Multicast sendiri itu mengirim paket ke grup tertentu atau beberapa perangkat tertentu. Untuk anycast itu dia mengirimkan data ke perangkat terdekat. Lalu selanjutnya di sini untuk IP versi 4-nya sendiri itu bergantung pada NAT. Karena jumlah alamat dari IP versi 4 sendiri kan itu sekitar 4,3 miliar alamat unik, yaitu sangat terbatas. Jadi untuk satu alamat publik itu dia akan dibagi ke beberapa perangkat privat. Lalu untuk IP versi 6 itu tidak memerlukan NAT karena semua perangkat itu bisa memiliki alamat publik. Kan di sini untuk jumlah alamatnya itu sekitar 340 undecillion alamat. Jadi dia itu sangat banyak. Jadi memungkinkan setiap perangkat itu memiliki alamat publiknya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IPv6 ini, bagian subnetting IPv6. Kita akan memasuki yang pertama, yaitu memahami struktur alamat IPv6. IPv6 ini memiliki panjang sebesar 128 bit. 64 bit ini untuk network prefix dan 64 bit selanjutnya untuk interface ID atau alamat host. Yang kedua, menentukan jumlah subnet. Nah,
Jumlah subnet ini memiliki rumus tersendiri, yaitu subnet baru dikurangi subnet awal. Sebagai contoh, 2001 db8.2.2 dan jumlah subnet awal yaitu 32 ke 2001 db8.2.2 dengan subnet baru yaitu 34. Dan kita akan menentukan jumlah subnetnya yaitu 2/34 dikurangi 32 sama dengan 4. Yang kedua adalah menentukan jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet ini adalah host yang ada dalam subnet yang terbaru ya, yaitu dengan cara 2/128, yaitu 128 ini adalah total panjang dari alamat IPv6 dikurangi panjang prefix yaitu 32 ya, 201 db8.2.2 dengan panjang prefix 34, maka kita kurangkan dulu 128 dengan 32 yang akan menghasilkan 94. Nanti kita akan memangkatkannya 2/98 atau sekitar 19,8 octillion host per subnet. Untuk lebih memahaminya, kita coba kerjakan soal ini. Diberikan alamat jaringan IPv6 2001 db8 abcd.2.2 untuk panjang subnet atau panjang prefix yaitu 48. Oh iya, .2.2 ini hanya menyederhanakan 0 di belakang. Yang pertama, soal pertama adalah berapa jumlah subnet yang bisa dibuat jika ingin membaginya menjadi subnet 56. Yang kedua, tulis 5 contoh alamat subnet 56 yang valid dari jaringan tersebut. Yang ketiga, berapa jumlah host yang tersedia dalam setiap subnet 50. Untuk yang pertama, yang ditanyakan adalah jumlah subnet yang bisa dibuat. Kita memasukkan rumus yang tadi, yaitu jumlah subnet sama dengan 2 pangkat subnet baru dikurangi subnet awal ini. Kita tinggal memasukkan angka 48 dan 56, 48 sebagai subnet awal dan 56 sebagai subnet baru. Kita kurangkan keduanya, yaitu 56 dikurangi 48 yang akan menghasilkan 8, dan 2/8 adalah 256 subnet. Yang nomor 2, menuliskan 5 contoh subnet 56 yang valid. Dalam penulisan contoh ini kita bisa menambahkan seperti angka 00000, 0001, 0002, 003, 004. Kita bisa menambahkannya di paling belakang biasanya ya. Untuk contoh yang ini, dikarenakan ini dianggap 0 semua, lalu kita akan menambahkannya di daerah sini, di setelah ABCD. Untuk yang selanjutnya adalah jumlah host yang tersedia dalam setiap subnet 56. Untuk jumlah subnet 56 untuk menentukan jumlah subnet ini memiliki rumus 2/128 dikurangi panjang prefix. Ya, untuk subnet 56 ini kita akan menambahkan 56 ke dalam rumus. Tinggal 128 dikurangi dengan 56 yang menghasilkan 72, dan
2 dipangkatkan dengan 72 ini, yang akan menghasilkan sekitar 4,7 kali 10 pangkat 21 host. Untuk selanjutnya yaitu untuk referensi yang kami gunakan, yaitu ada link YouTube ini dan link YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi link YouTube yang kedua, sama-sama membahas IPv6. Bedanya yang video kedua ini membahas secara khusus IPv6-nya, dan video kedua yaitu membahas secara luas ke network layer IPv4, IPv6, dan routing versi 1. Sekian, terima kasih. Saya Kaisar Raditya Puranegara dan rekan saya Yurus Handi Alam Pratama. Sekian dari penjelasan kami tentang IPv6.